Melihat kepada perkembangan institusi pondok kebelakangan ini yang mengalami kemunduran daripada segi kualiti dalam penguasaan ilmu-ilmu syariah dan kemerosotan nilai-nilai kerohanian yang luhur, maka Pondok Moden Nusantara Al-Isyraq dihasratkan sebagai sebuah wadah pengajian dan institusi pengajian ilmu agama yang dicetuskan idea pembinaannya oleh tokoh ilmuwan yang amat kita segani di alam Nusantara, iaitu Syekh Sidi Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Jadi misi kepada Pondok Moden Nusantara adalah untuk melahirkan generasi ulama yang memiliki keseimbangan antara penguasaan ilmu syariah secara mendalam dan luas serta jiwa yang mulia dan bersih yang dapat menampilkan keluhuran akidah dan akhlak. Kaedah pengajian Pondok Moden Nusantara Al-Isyraq berasaskan 6 perkara yang paling asasi, yang paling penting. Yang pertama adalah hafazan, yakni Al-Quran, hadis dan juga matan-matan. Yang kedua adalah penguasaan kaedah-kaedah dan juga metodologi penting dalam keilmuan agama Islam. Yang ketiga adalah penguasaan kepada bahasa Arab, nahwu, saraf dan juga kesusasteraan Arab. Yang ketiga adalah daurah-daurah ilmiah berserta dengan tarbiyah ruhiyah yang menjadi elemen penting di dalam institusi pengajian ini. Oleh itu, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama membina saham akhirat dalam membantu dan juga memberi sumbangan dalam pembangunan Pondok Moden Nusantara Al-Isyraq. Mudah-mudahan ianya menjadi amal jariah dan buku amalan catatan kita terbuka sehingga hari kiamat, selama mana ilmu yang bermanfaat ini terus tersebar ke seluruh alam. Amin ya rabbal alamin.
Semoga pondok yang macam ni, yang ada manhaj ni boleh berkembang lah dekat Malaysia ni. Saya harap kepada semua orang dapat menyumbang kepada pondok Modern Nusantara Al-Isyra' ni agar pondok ini lebih maju untuk kedepannya. InsyaAllah. Melihat kepada perkembangan institusi pondok kebelakangan ini yang mengalami kemunduran daripada segi kualiti dalam penguasaan ilmu-ilmu syariah, jadi misi kepada Pondok Modern Nusantara adalah untuk melahirkan generasi ulama yang memiliki keseimbangan. Oleh itu, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama membina saham akhirat dalam membantu dan juga memberi sumbangan dalam pembangunan Pondok Modern Nusantara Al-Isyra'. Mudah-mudahan ianya menjadi amal jariah dan buku amalan catatan kita terbuka sehingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-hadi ila sabilir rasyad alladhi ja'ala al-awliya nibarasan yuqtada bihim. Kama qala al-qail ulaika allazina hadallah fabihudahum muqtadih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan memulai kajian kitab, diskusi dan pembacaan kitab Haqa'iq Anit Tasawuf yang ditulis oleh Syekhina
Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabil Husaini. Dan insya Allah dalam setiap pengajian ini akan dibuka soalan di akhir pembacaan kitab ini, akan dibuka diskusi. Mungkin boleh lontarkan soalan itu melalui Facebook atau melalui grup yang telah dibuat. Dan insya Allah sedapat mungkin Al-Faqir akan menjawab soalan-soalan dalam waktu 1 jam. Pengajian ini kita buat insya Allah seminggu 3 malam. Yang pertama pada malam hari Isnin malam. Kemudian akan kita sambung Rabu malam dan akan kita sambung Jumat malam insya Allah. Dan ini akan berketerusan kecuali ada uzur yang tak dapat dielakkan, sehingga pun Al-Faqir berada di tempat-tempat lain, insya Allah jika ada kemudahan akan terus disambung pembacaan kitab ini. Maka bagi ikhwan dan akhwat muslimin dan muslimat yang akan berketerusan mengikuti kajian ini, ya, insya Allah pun kita akan buatkan satu ijazah lah, ya, sanad kepada kitab ini sehingga sampai kepada penulis, yaitu Syekhina Sayyidi Al-Arif Billah Abdul Qadir Isa. Saja Al-Faqir nak bercerita bahwa kitab ini pertama kali saya menjumpai kitab ini di tahun 2000. Pada saat itu Al-Faqir belum bertarikat, tetapi tengah melakukan studi kajian kitab-kitab tarikat. Salah satu kitab yang sangat menarik dan banyak memberikan jawaban-jawaban terhadap soalan-soalan yang banyak bersarang di dalam pikiran Al-Faqir. Itu sebabnya kitab ini diantara kitab tasawuf yang paling banyak saya baca. Dan kalau saya tidak lupa, kalau pada malam ini Al-Faqir memulai kembali membaca kitab ini, mungkin ini yang ke-17 kali Al-Faqir membaca kitab ini. Ya. Mulai tahun 2000 dan setiap tahun Al-Faqir membaca, ya, sehingga 16 kali Al-Faqir membaca kitab ini, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, ya, muka surat demi muka surat, sehingga hatam. Dan telah pun Al-Faqir mengambil bacaan kitab ini kepada Syekhuna Sayyidi Al-Imam Syekh Yusuf Al-Hasani, sehingga hatam. Dan 2 kali beliau membacakan, yang keduanya yaitu membacakan secara ikhtisar. Beliau baca melompat-lompat hingga juga khatam. Setelah, kalau tidak lupa, Al-Faqir membaca 12 atau 13 kali, baru Al-Faqir menerima bacaan dan sanad ini kepada sambung kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Isa. Tajuk kitab ini Haqaiq Anit Tasawuf. Artinya
haqaiq ya maknanya hakikat, tapi karena di sini ada an, maka kalau kita artikan secara luas artinya bercerita tentang fakta dan data, katakan tasawuf. Di dalam kitab ini diterangkan tasawuf dari ta'rif, sejarah, dan dalil-dalilnya. Serta bagaimana melakukan tasawuf ini. Maka itulah haqaiqan. Ya. Karena kalau hakikat cukup dengan kata-kata haqiqatut tasawuf. Hakikatnya tasawuf. Tapi ketika diletakkan haqaiqan, maka artinya inilah fakta-fakta tasawuf. Isi kandungan tasawuf. Ya. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Isa. Meskipun yang mengumpulkan tulisan ini adalah salah satu murid utama beliau yang berada di Urdun, kalau tidak salah, Syekh Ibrahim Asy-Syaqa. Beliau lah yang mengumpulkan pemahaman ajaran tasawuf ya, selama belajar dengan beliau. Setelah dikumpulkan maka diberikan catatan itu kepada Syekh Abdul Qadir Isa, kemudian diperbaiki hingga akhir. Setelah diperbaiki, maka Sidi Abdul Qadir mengizinkan untuk dicetak. Karena kitab itu adalah perbaikan daripada Sidi Abdul Qadir, maka Syekh Ibrahim itu merasa tidak layak untuk menamakan kitab ini atas nama dia. Maka beliau memohon izin untuk meletakkan kitab ini dengan nama Syekh Abdul Qadir Isa. Beliau mengizinkan karena memang beliau Sidi Abdul Qadir selama hidupnya tidak pernah mempunyai karangan. Seumur hidupnya hanya memiliki satu karangan ini saja. Ini pun kerangka manhajnya, pemikirannya ditulis oleh salah satu murid utamanya. Sebelum itu kita mengenal serba sedikit sejarah hidup Syekh Abdul Qadir Isa. Beliau adalah Sayyidi Syekh Abdul Qadir ibn Abdullah ibn Qasim ibn Muhammad ibn Isa Azizil Halabi Syazili. Nasabnya sampai kepada Umar al-Ba'aj, sampai juga kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma. Beliau dilahirkan di Halab, Syahba pada tahun 1338 Hijriah bertepatan dengan 1920 Miladiah Masehi. Yaitu dari kedua orang tua, bukan dari kalangan ulama. Orang tua beliau adalah seorang ummiyin min awamil muslimin. Dan Sidi Abdul Qadir hidup di bawah naungan orang tuanya dengan kehidupan yang ragda waraha, ya, kaya, senang. Karena ayahnya bekerja pil jamarik di airport bagian custom itu. Kemudian pada pertumbuhan umur beliau, ya, beliau suka dengan nasyat, dengan berbagai aktivitas dan suka riyadhah, suka olahraga, ya, dan suka dengan kasyafiyah, pramuka, di sini sebenarnya pengangkap, ya. Dan dulunya beliau berpakaian dengan pakaian yang bagus-bagus, berhias, ya, dengan abkhamus salunat. Dia suka cukur di salon rambut yang bagus, suka dengan menjaga kebersihan
wajah, ya. Pada permulaan umurnya, ya, pada permulaan umurnya itu. Dan memakai minyak wangi, macam-macam minyak wangi yang mewah. Ya, minyak harum yang mewah. Kemudian summa jazabathu yadul inayatil ilahiyah minad dunya wa zinatiha. Kemudian inayah ilahiyah menarik dia dari dunia dan hiasannya. Ada tarikan dari Allah, ya, yang sangat kuat menarik beliau untuk meninggalkan kemewahan, kemudahan, kesenangan dunia itu. Maka beliau berpaling yang dari dulunya bermain, berhias, berminyak wangi, cukur rambut di salon, memakai baju mewah-mewah, ya. Mulai berpaling. Ya. Mulai beliau memakai baju tampal-tampal, bersahabat dengan orang soleh daripada ahli jazab. Itu mulai pada 1942. Ya. 22 tahun umur beliau, selama 4 tahun mengalami jazab. Ya. Jazab ini bukan karena dia melihat satu golongan, mendengar ceramah, diajak oleh kawan, bukan. Hatinya sendiri kemudian, ya, yang kuat ada tarikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan jazab ini, memang akan selalu adalah, ya, orang-orang. Ya. Saya pernah menyaksikan ada beberapa kawan, sebelumnya dia banyak bermain-main. Ya, banyak bermain-main, banyak buang-buang masa. Ya. Saya melihat waktu itu tidak suka dengan seorang kawan itu. Di Mesir, ya. Saya memandangnya, ini anak dari jauh-jauh dari Indonesia datang. Di sini hambur-hambur uang, waktu, dan lain sebagainya. Ya, saya berburuk sangka lah tuh. Tapi tiba-tiba saya kehilangan anak itu. Ya. Saya kehilangan anak itu. Kemudian bertahun-tahun saya kehilangan, terjumpa dalam satu program. Ya, biasa dulu rambutnya panjang dan selalu dia buat lakonan-lakonan yang lucu, yang gelak-gelak gitu. Tapi satu ketika setelah 2 tahun mungkin saya tak berjumpa di sebuah majelis. Ya, dia kelihatan duduk, tak ada senyum, dia yang tadinya macam dia orang yang sangat sosiality lah. Ya, orang tak kenal pun dia boleh rapat. Tapi ketika itu dia malah senyap dengan saya. Sebelumnya kalau jumpa hormat gitu. Ya, tapi ketika itu dia macam orang tak kenal, tak perasan pun, salam tak pandang. Gitu. Namun pada ketika itu pun Al-Fakir telah membaca penjelasan-penjelasan tentang orang majdzub. Maka terus dalam hati saya memohon ampun kepada Allah bahwa ternyata Buddha ini majdzub, ya, minal apa inda yadi al-inayah al-ilahiyah. Terus berubah total hidupnya. Ya. Namun saya menyaksikan terus hidup dia tidak berjumpa guru yang mendidiknya. Sehingga mungkin dalam hatinya istighraq, tetapi tidak menambah keilmuannya, ya, tidak menambah aktivitasnya, begitu, dan tidak dikenal sebagai seorang yang soleh misalnya atau apa dia.
Itu artinya jazab pun masih tetap perlu seorang guru untuk mempercantiknya, untuk menyempurnakannya. Ya, sekedar bahwa ada artinya orang jazab, saya sendiri memperhatikan. Mahmud, naik atas. Beliau selama 4 tahun katanya. Ya, di tengah-tengah 4 tahun itu condong kepada jazab. Ya. Meskipun ada baqiyatin minasah. Ya. Hafazathu min hali ahli jazab. Meskipun adalah sedikit bakinya itu kesadaran ya daripada keadaan ahli jazab. Adalah mungkin dia masih berjalan ke sana kemari gitu. Itu jazab. Pada mulanya beliau memang bekerja yang bersifat dunialah. Namun tidak pernah ada pekerjaan yang menetap. Ya, selalu dia berusaha, ya, selalu terbuang. Dia bekerja ini, pernah bekerja najar. Apa najar itu? Pegang kayu. Tapi macam dia terus suka. Pindah lagi sebagai khayat, tukang jahit. Lalu bekerja dalam waktu yang tidak lama sebagai di dalam perniagaan tijarah. Itu pun lam yathbut, tidak bertahan lama. Ya. Kemudian ada satu tarikanlah dari Allah itu. Ya. Kemudian diminta oleh ayahnya untuk bekerja di Jamarik bersama ayahnya. Nah, pada saat itulah ada kemewahan lah hidup. Ya. Sehingga dia memakai pakaian mewah-mewah, minyak harum mahal-mahal, ya, rambutnya sudah, ya, itu umur belas-belas. Ya. Nah, masuk ke 20 baru mulai ada jazab. Ya. Lalu dia tinggalkan semua itu. Kemana? Dia menuntut ilmu. Lalu bersuhbah kepada ulama. Di antaranya Syekh Muhammad Zammar dan Syekh Muhammad Mi'wad dan Syekh Muhammad Hasan. Syekh Tarekat Al-Qadiriyah. Kemudian juga dia masuk ke dalam Tarekat Qadiriyah itu dibimbing oleh Syekh Hassani. Kemudian beliau di Tarekat Qadiriyah itu juga mendapat izin ya untuk, kalau dalam Qadiriyah disebut khatam tarekat, khatam Qadiri. Arti khatam Qadiri itu dikasih izin untuk memimpin zikir mingguannya itu. Ya. Orang Qadiriyah istilahnya kalau setiap minggu itu dia kumpul untuk mengkhatamkan wiridnya. Kenapa? Karena wirid dia harian itu banyak sangat. Ya, di samping salawat istighfar, dia ada zikir yang dari asma Allah itu puluhan ribu. Ya. Nah, mereka punya aturan takut murid-murid itu tidak sampai target bilangan zikir itu, maka seminggu sekali berkumpul dan dibacalah zikir puluhan ribu itu untuk menutupi kekurangan murid-murid di hariannya. Maka disebut khatam Qadiri. Ya. Al-Khatam Al-Qadiri. Saya dari keluarga Al-Qadiri, saya setiap minggu ya Kamis malam itu menyaksikan mereka berzikir ya mulai ba'da maghrib itu sampai pukul 8. Ya, pukul 10 lah kalau di sini. Ya. Dia zikir dengan azkar-azkar yang
apa eh, yang ada dalam tarekat Qadiriyah. Namun kalau di Indonesia karena ada yang bertarekat Qadiriyah Naqsabandiyah disebutnya selain Khatamul Qadiri dan Khatmul Hawajikan katanya. Di tengah-tengah suhbah kepada Syekh Hasan itu dia berintisab kepada tarekat Asy-Sya'baniyah pada tahun 49 dan belajar di madrasah Sya'baniyah itu 6 tahun. Ya. Nah, di tengah-tengah dia belajar di madrasah Sya'baniyah itu dia menjadi imam ya, di masjid Sahah Hamad, ada sebuah nama tempat Hamad di sana. Ya, masjid itu surau lah, tidak didirikan sholat Jumat. Tadinya kosong, bahkan hampir rusak. Maka beliaulah ya, yang membangun, memperbaiki masjid itu dan memperbaiki mimbarnya untuk khutbah pada tahun 57. Nah, ketika beliau belajar di madrasah Sya'baniyah dan sambil juga beliau menjadi imam di masjid itu, mulailah beliau mendapat waris ya dari suhbah kepada gurunya, sifat-sifat thayyibah mubarakah, akhlak aliyah dan naik himmah aliyahnya itu. Ya. Maka kemudian ramailah tuh kawan-kawannya di madrasah itu juga ikut bertarekat ya, di tangan beliau tuh. Nah, maka satu sisi beliau syekh, satu sisi lagi beliau adalah seorang murid. Karena menjadi imam dan membuka pengajian dan juga beliau mengaji ya. Karena beliau mempunyai akhlak yang luhur, himmah yang tinggi, maka ramai orang yang belajar dengan beliau. Yang salah satu yang menunjukkan semangat beliau dan kejujuran iqbalnya kepada Allah, ya, beliau tidak pernah terpedaya, tertipu oleh beliau sebagai syekh. Ya, beliau semata-mata hanya khidmat kepada ilmu dan khidmat kepada ulama. Sehingga beliau tidak merasa dirinya puas akan keadaan rohaninya dan akan kedudukan pada saat itu yang memang sudah tinggi. Masih berusaha mencari mursyid yang kamil yang dapat mengenalkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu yang beliau akui, bahwa aku dulu membaca kitab Iqazul Himam. Beliau tarekatnya Qadiri tapi membaca kitab Al-Hikam Imam Ibn Athaillah yang disyarah oleh Al-Imam Ibn Ajibah Iqazul Himam. Lalu kata beliau, saya melihat di dalam kitab Hikam itu banyak perkara yang saya belum merealisasikannya. Ya, meskipun pada saat itu kata beliau saya sudah menjadi seorang guru. Ya, maka aku paham pada saat itu bahwa aku perlu suhbah kepada mursyid yang kamil. Akhirnya beliau merasa di Halab tidak berjumpa, maka beliau pergi ke Dimashq dan bertemu dengan banyak ulama-ulama yang masyhur, dan beliau melihat banyak sekali orang berkumpul di sana dari para ulama yang alim, yang fasih, ya, tetapi tidak satu pun yang beliau rasa ya yang beliau rasa sangkut lah, yang beliau enak, yang beliau cari. Maka beliau akhirnya sering menziarahi kubur Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi rahimahullah. Ya, maka ketika sering berziarah di kubur Imam Ibn Arabi, maka seolah-olah ada ilham yang memerintahkan agar bersuhbah kepada Syekh Muhammad Al-Hashimi, Syekh Tarekat Saziliyah. Lalu beliau mencari, maka berjumpalah di Masjid Jami Al-Umawil Kabir di Damask. Ya, sedang mengajar sebagian
masalah-masalah ilmu tauhid. Beliau masuk ke masjid, di masjid tuh ramai ulama-ulama tuh. Halakah. Tapi beliau mencari Sidi Muhammad Al-Hashimi. Setelah jumpa, beliau melihat bahwa halakah Syekh Muhammad Al-Hashimi itu tak ramai orang, sikit sangat. Ya, beliau sedang memberi nasihat, sedang mengajarkannya, maka beliau datanglah ke majelis syekh itu dan hadir. Ya. Kemudian setelah habis pengajian, beliau mengenalkan diri kepada Syekh Muhammad Al-Hashimi. Maka apa yang dikatakan oleh Sidi Muhammad Al-Hashimi? Ya, Ji'ta akhiran nas wa takunu awwalahum biiznillah. Fa ana antaziruka mundu zamanin tawil, katanya. Kamu memang datang orang yang terakhir. Karena beliau datang, Sidi Muhammad Al-Hashimi itu sudah tua. Sudah tua, dia sudah lama beliau mentarbiyah, tak satu pun yang diangkat menjadi pengganti beliau. Baru ketika Sidi Abdul Qadir Isa datang, ya, setelah beliau mengenalkan diri, maka kata beliau, engkau datang yang terakhir. Tetapi engkau akan menjadi yang pertama dengan izin Allah. Saya sudah menunggumu sejak lama sangat. Maka beliau merasa inilah yang beliau cari. Untuk suhbah kepada mursyid kamil, maka beliau bersuhbah ya, mulai tahun 52 hingga wafat. Ya. Lalu ketika Syekh Muhammad Al-Hashimi melihat bahwa Syekh Abdul Qadir Isa memang layak, patut untuk menjadi irsyad, maka diizinkanlah wirid am, lalu diizinkanlah wirid khas, dan kemudian diizinkanlah untuk tarbiyah dan irsyad. Jadi dalam tarekat Saziliyah itu ada beberapa peringkat izin dari seorang syaikh. Ada yang diizinkan hanya wirid am, artinya membaiat, dan itu bukan mursyid sebenarnya. Boleh dikatakan wakil, ya, tapi bukan pengganti, bukan khalifah. Apabila diizinkan zikir khas, apa wirid khas itu boleh mengkholwahkan orang. Kalau izin wirid am hanya boleh memberikan ijazah, ya, baiat. Ya. Kalau wirid khas boleh mengkholwahkan muridnya. Apabila diizinkan tarbiyah dan irsyad, maka penuhlah dia menjadi khalifah gurunya. Ya, dan itu dalam tarekat Saziliyah Darqawiyah akan ada penjelasan tentang ijazah itu. Wirid am saja, wirid khas saja. Ya. Tetapi apabila mendapat izin tarbiyah wal irsyad, maka itulah khalifahnya dan dialah penggantinya. Dan itu bila tahun 85. Gitu, 85. 58. Dan beliau terus menjadi imam dan menjadi khatib, ya, di Masjid Sahah Hamad itu sampai wafat Syekh Muhammad. Ya, sehingga wafat Syekh Muhammad Ar-Razzaz, imam dan khatib Jami' Al-Adiliyah. Nah, kemudian Sidi Abdul Qadir pindah dari Masjid Sahah Hamad kepada Masjid Halab gitu ya. Masjid Al-Adiliyah. Ya. Akhirnya beliau dikenal di Masjid Al-Adiliyah itu. Maka beliau dirikanlah majelis zikir di situ setelah sholat Isya hari Kamis setiap Jumat. Itu beliau mulai tahun 63. Nah, Jami Al-Adiliyah tadinya terbiar begitu saja. Ya, bahkan halaman depan masjid itu tadinya untuk mengembala kambing. Ya. Akhirnya dia memohon kepada Allah karena di situ sedikit orang yang sholat semua apa. Lalu kemudian beliau perbaiki lagi masjid itu sehingga masjid itu menjadi tempat tujuan para penuntut ilmu dan ahli tarekat.
Dan akhirnya makmurlah masjid itu dengan majelis ilmu dan majelis zikir. Dan disitulah Syekh Abdul Qadir Isa terkenal namanya ke seluruh dunia. Dan ramai orang yang datang dari berbagai golongan, dari awam, dari orang profesional, dari para penuntut ilmu, dan lain sebagainya, datang ke Jami'ah Al-Adiliyah. Masjid Adiliyah. Termasuk Syekhuna pun bertemu Sidi Abdul Qadir Isa di Masjid Al-Adiliyah itu. Dan terkenallah ke seluruh dunia lah. Ya. Sehingga banyak orang yang menjadi muridnya, yang menjadi ikhwannya. Di Saudi, Maghrib, Afrika, Hind, Pakistan, di Inggris, Belgika, Fransa, Kanada, dan kemudian di Amerika, dan di negara-negara lain. Beliau dianggap sebagai pimpinan mujaddid dalam tarekat Sufiyah secara umum dan tarekat Sajiliyah secara khusus. Ya. Kitab ini salah satu saksi bahwa beliau betul-betul membersihkan pemahaman tarekat yang banyak menyimpang, ya, khurafat, sa'wazat yang menyimpang dari syariah. Kitab inilah yang menjelaskan tentang kemurnian, kebersihan tarekat Saziliyah Darqawiyah yang dipimpin oleh Sidi Abdul Qadir Isa ini. Di mana ringkasan manhajnya di dalam kitab inilah diterangkan. Ya. Di mana bahwa kitab Haqaiq Ahli Tasawuf itu bahwa fakta tasawuf itu mesti ada syariah, tarekat, dan hakikat. Dan seterusnya. Dan saya juga punya karomat-karomat, kusyufat-kusyufat yang jelas. Ya. Meskipun beliau berpaling daripada karomat itu. Dan memperingatkan murid-muridnya untuk condong kepada karomat. Bahkan beliau menetapkan bahwa karomat yang paling agung adalah istiqomah ala syar'illah. Ya. Maka dikenal perkataan beliau, at-tariqatu hiya al-amalu bisyari'ah, kata beliau. Tarekat itu adalah mengamalkan syariat. Salah satu karamatnya, beliau pernah diundang dalam sebuah walimah untuk makan di salah satu saudagar besar. Lalu beliau baru makan sebagian suapan itu, lalu beliau minta izin untuk menyuci mulutnya. Ya, lalu beliau pergi ke toilet dan memuntahkan makanan itu. Lalu beliau berkata kepada si penjemput itu, ya, kamu mengambil sebagian harta bank dengan riba, katanya. Ya, sungguh Allah tidak suka kepada orang yang riba. Jangan sekali-kali lagi kamu menjemput aku dan engkau beri makan dengan makananmu. Maka bertobatlah orang dengan segera, gitu. Itu salah satu karomatnya. Jadi bukan karomat terbang, jalan di air, ya, makan beling, ya, makan baja, gitu. Ya, bukan. Dan beliau dikenal apabila memberi ta'rif, memberi definisi tasawuf, beliau selalu mengatakan at-tasawuf kulluhu akhlaq. Faman zada 'alaika bil akhlaq, zada 'alaika bit tasawuf. Itu ta'rif yang beliau sebut-sebut. Maka di dalam awal kitab ini pun ditulis di situ at-tasawuf kulluhu akhlaq. Ya. Tasawuf semuanya akhlak. Barang siapa orang yang melebihimu akhlaknya, maka dia melebihimu tasawufnya. Ya. Itu ta'rifnya. Ya. Dan salah satu karamatnya, beliau pernah satu kali mendamaikan suami istri. Ya, karena suaminya zalim kepada istrinya, maka dinasehatinya. Tetapi suaminya dengki, marah. Ya. Beliau tidak terima dinasehati. Maka satu waktu
orang itu bertemu malam-malam dengan Syekh di lorong menuju masjid. Lalu Sidi Abdul Qadir diserangnya dan ditusuk perutnya tuh. Wajah di sininya nih. Wajah dekat mulutnya katanya. Itu sampai beliau wafat masih ada goresan. Maka darahnya mengalir dan orang itu lari lalu dibawa ke hospital dan meninggalkan tanda di wajah Syekh ya, yang tidak hilang sampai wafat. Tetapi salah satu akhlak ya, yang artinya yang ada pada beliau memaafkan. Ya, ketika murid-muridnya meminta untuk menangkap atau apa, beliau memaafkan. Bahkan ketika orang itu wafat, beliaulah yang menjadi imam menyalatkan jenazah itu. Nah, itulah karomah. Ya. Beliau pernah tinggal di Madinah selama 5 tahun. Kemudian menetap di Ordon, di Aman, dalam berdakwah. Ya, beliau termasuk suyah. Ya. Sebagaimana adalah keadaan para shadiqin, mutahakikin, dimanapun dia turun dan kemudian dia tinggal dan akan memberikan banyak faedah untuk ramai orang daripada ilmunya, daripada halnya, dan daripada dakwahnya. Pada tahun 91 dari Madinah itu dia pergi ke Turki. Tujuannya untuk menziarahi sebagian saudaranya. Maka itu pun dalam keadaan sakit. Maka sampai Turki beliau sakit. Ada yang mengatakan di Turki beliau sakit, tengah naik kereta, keretanya ada melanggar apa begitu. Kemudian di Istanbul itu kemudian dibawalah ke hospital. Nah, berhenti di situ, disitulah kisah bertemunya dengan salah satu murid beliau bernama Sidi Ahmad Al-Jami. Dia orang Turki yang mengaji di Syria tadinya. Ya, dalam tarekat Naqsyabandi. Nah, ketika beliau wafat, gurunya wafat, maka beliau sama ceritanya seperti dengan Sidi Abdul Qadir Isa, Sidi Ahmad Al-Jami itu. Kalau Sidi Abdul Qadir Isa dulu Qadiriyah, dia Naqsyabandiyah. Nah, kemudian dia tertarik dengan kitab Haqaiq An-Tasawuf, lalu dia baca dan dia selalu berharap bertemu Sidi Abdul Qadir Isa. Bahkan dia bermimpi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam mimpinya, datanglah ke seorang yang bernama dengan nama aku. Ya, maka Sidi Abdul Qadir Isa yang datang ke Turki dan bertemu Sidi Ahmad Al-Jami, beliau khidmat hanya dalam waktu sakit. Ya, 2 tahun beliau sakit di Turki dan di sakit itulah Sidi Ahmad Al-Jami berkhidmat dan mengaji kepada Sidi Abdul Qadir Isa. Dan beliau pun salah satu yang diangkat menjadi khalifah oleh Sidi Abdul Qadir Isa di Turki. Ya, kalau yang di Jordan adalah yang pertama mempunyai ide untuk menulis kitab ini dan kemudian kitab ini dinamakan dengan nama Sidi Abdul Qadir Isa. Beliau di Madinah di Madinah dakwah dan juga melahirkan seorang khalifah bernama Sidi Sa'aduddin Murad. Ya. Dan seterusnya itu sehingga beliau wafatlah ya, di Turki itu, dan pada hari Sabtu pukul 6 18 Rabiul Akhir tahun 1412 Hijriah atau 1991 Masehi. Dia dikubur di sebelah kubur sahabat Sidna Abi Ayyub Al-Ansari di Istanbul. Sungguhlah kerugian besar pada umat Islam dengan kewafatnya beliau, baik ilmu, amal, mursyid yang kamil, min alamit tariq wa da'wah ilallah. Tagamadallahu birahmatihi
wa a'la maqamihi wa askanahu fasihha jannatihi ma'an nabiyyin wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Faqad nukisa ala qabrihi qaulullahu azza wa jalla wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya, betul-betul ayat ini menepati perjalanan Syekhina Sidi Abdul Qadir Isa. Wa ila ruhi al-Fatihah. Kita baca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah yang terakhirlah ini, karena kitab ini diulang-ulang. Muqaddimah kelima, muqaddimah keempat. Nah, ini muqaddimah kitab yang sekarang ini. Ya, muka surat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma an wafaqtana sawa'as sabil. An wafaqtana sawa'as sabil. Fa anta ni'mal maula wa ni'man nasir wa nusalli wa nusallimu ala habibikal a'zamil mab'uthi rahmatan lil alamin wa munqidhan lil insaniyati wa hadiyan lil bashariyati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al qudwatil musla wal uswatil hasanah wa ala alihi wa ashabihi alladhina zakau anfusahum fa aflahu wa nasahu ikhwanahum fa nafa'u. Allahumma akrimna bi karamatihim wa wafiqna li hadihim walhiqna bihim wajma'na ma'ahum tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innaka akramu mas'ulin wa khairu ma'mulin wa ba'd falaqad muniyal islamu munzu bisaqi fajrih bi khusumin alda hawalu tahdima arkani wa tafwidha bunyani bishatal asalibi wa mukhtalifil wasail wa nahnu al-yawma nu'ani mawjatin ilhadiyatan wa tayyaratin ibahiyatan taridu ilayna minasyarqi wal gharab tudallilu shababana wa tufsidu ajyalana wa tuhaddidu mustaqbalana al-fikril aqaidi bimasir aswadi qatimin wa tunziru ummatana bitadahurin khatir wa syarrin mustatir wa la yas'una fi hadzal jawil ma'ij bisira'il fikri illa an na'tasim bihablillahil matin wa nanbudhul khilafatil far'iyatal ijtihadiyata wa narbutul quluba billahi ta'ala linastamida minhul quwwata wat tuma'ninata wal izzata wal karamah. Dalam mukadimah ini bahwa kita diberikan Islam sejak awal lagi. Ya, Islam itu didengkikan, katakan, sejak awal lagi oleh musuh-musuhnya yang sengit. Mereka berusaha menghancurkan rukun-rukun Islam, ya, merobohkan binaannya dengan berbagai cara dan sarana. Dan kita sekarang menghadapi gelombang ateisme dan aliran-aliran yang ibahiyah, yang bebas. Itu datang kepada kita dari timur, dari barat, dan menyesatkan anak-anak muda kita, merusak generasi kita, mengancam masa depan pemikiran dan akidah kita, ya, menjadi gelap. Dan juga memporak-porandakan umat kita, ya, berada dalam kekacauan dan keburukan yang sangat. Dan kita tidak punya waktu, ya, dalam kondisi seperti ini untuk yang melakukan perang pemikiran dengan berbeda pendapat, dengan bicara tentang golongan ini, golongan itu, tak cukup masa sudah. Melainkan kita berpegang kepada tali Allah dan membuang khilafah far'iyah ijtihadiyah, dan kita mengikat hati kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan dan tumakninah serta izzah dan karamah. Wa idza kanat muhimmah du'atil Islam al-mukhlisina an yu'idu li hadzal din ruhah wa an yaftahu lahu maghaliqal qulub kama qasada as-sufiyatu fi kulli asrin wa zamanin illa al-audah bil muslimina ila dhilalil unsi billahi wa na'imi munajatihi wa sa'adati qurbih bi irja'i ruhaniyatil islami ilaihi. Jika
tugas para pendakwah Islam yang ikhlas mengembalikan agama ini ruhnya, membukakan untuk mereka pintu yang tertutup, maka tujuan orang sufi hanyalah untuk mengembalikan orang Islam ke naungan unus kepada Allah dan nikmatnya munajat, kebahagiaan dekat, tentunya dengan mengembalikan rohani Islam kepadanya. Wa idza kana khusumul Islam qad amilu ala tashwihi ma'alimihi, ya, fawasamuhu bil jumudi wal qusur wa tahamuhu itba'ahu bir raj'iyati wa ta'akhur wa min thamma sabu alaihi hamalatihim al mughridata bi asalibihim al madrusatil mubtakirati fataratan yushakikuna an-nasa fil madhahibil fiqhiyal mu'tamada wa taratan ukhra yut'inuna fi ba'di ruwatil hadith min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyuqudu da'aimal Islam wa hinan yusiruna syubuhati hawla al-masail al-imaniyah liyufsidu aqaidal ummah. Idza kunna nara kulla hadha fi satal usur fa innal ladhi yusirul intibah wa yulfitul anzari ta'nul maqsud wal hujumul anif ala tasawwuful islami wa ma dhalika illa li annahu jawharul islam wa ruhun nabidah wa hayawiyatuhul fa'alah. Falaqad arada al-mubtiluna tashwiha ma'alimihi wa taswirahu sabhan falsafiyan khayaliyan wa dha'fan zuhdan wa izalan wa ibtida'an khurafiyan wa haraban min waqi'il hayati wa nidaliha. Walakin Allah Ta'ala qad adhina lidinihi bil hibzi wal baqa fathatamat aklamuhum wa dhahabatir rihu bida'wahum wa baqiyat tasawuf manarata salikina ila Allah wa manhajan ijabiyan li nasri islami wa tad'imi bunyani. Kata beliau, ketika musuh Islam bekerja untuk menghapuskan tuntunan Islam dan mereka mengecap bahwa Islam itu jumud, bahwa Islam itu terbelakang, mereka menuduh pengikut-pengikut Islam itu konservatif, ya, terbelakang. Dari sinilah hamalah mereka itu dengan berbagai cara, ya, yang sudah dikaji, cara yang sudah itu menyerang kepada Islam. Pertama ada dengan cara meragukan orang tentang mazhab-mazhab fikih. Ada lagi yang meragukan para rawi-rawi hadis daripada sahabat. Semuanya adalah untuk menghancurkan tiang-tiang Islam, kata beliau. Dan ada juga yang mengobarkan subuhat tuduhan-tuduhan masalah iman untuk merusak akidah-akidah umat. Nah, kita telah melihat semua itu terjadi di setiap zaman, ya, maka hendaklah kita timbul kesadaran, ya, dan berpaling, ya, untuk melihat serangan-serangan yang memang terarah itu dari mereka, serangan-serangan keras kepada tasawuf. Kita mesti sadar kenapa itu terjadi, serangan-serangan itu kepada tasawuf. Ketahuilah bahwa tasawuf itu karena inti Islam, kata beliau, dan ruhnya yang hidup. Dan juga aktivitasnya yang efektif Islam itu adalah tasawuf. Mereka, para rusak Islam itu ingin mengkaburkan tuntunan tasawuf. Dan menggambarkan tasawuf itu adalah seperti hantu filsafat, khayal. Dan orang sufi, orang yang lemah, orang yang zuhud, orang yang menyendiri, yang melakukan bid'ah, khurafat, lari dari realita hidup dan lain sebagainya. Itu yang diangkat tasawuf itu oleh mereka. Ya, tetapi Allah telah mengizinkan untuk agamanya untuk dijaga dan kekal. Maka harus hancurlah tulisan-tulisan mereka. Hilanglah tuduhan-tuduhan mereka ditiup angin, kata beliau. Dan tasawuf tetaplah sebagai manarah orang-orang salikin dan manhaj yang positif untuk menyebarkan Islam dan memperteguh binaannya. Oleh karena itu aku menyebutkan di dalam kitab ini tentang tasawuf juga untuk membela tasawuf dan membedakan antara tasawuf kulitnya dari isinya dari kulitnya, hakikatnya serta apa-apa yang melekat ke tasawuf, ya, dibuang. Itulah beliau menamakan haqaiq anit tasawuf. Artinya inilah fakta-fakta tasawuf itu seperti ini, dan menjahirkan yang hak, merusak yang, menghancurkan yang batil, dan menyandarkan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah dan perkataan Imam 4 dan juga para pengikutnya dari fuqaha, usuliyin, muhaddisin dan pimpinan
dan imam-imam sufi dan para pemikir yang berkhidmat dengan Islam dengan khidmat yang baik. Kata beliau, wafakanallahu ta'ala jami'an khidmatil islami wa lima yuhibbuhu wa yardah wa nas'aluhu at-taufiq was-sadad faminhul mubtada wa ilaihil muntaha wa ma taufiqi illa billahi ta'ala alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah, Halab, 24 Ramadan 1381 bersamaan dengan 17 Syabab tahun 61. Al-Babul Awal, Bismillahirrahmanirrahim. At-Ta'rif bit-Tasawuf. Beliau membuka bab yang pertama dengan definisi tasawuf. Seperti kitab-kitab pada umumnya, ya, membahas bidang apapun dimulai dengan ta'rif. Beliau membahas ta'rifnya, istiqaqnya, dan sejarahnya, serta kepentingannya. Ta'rifut tasawuf. Qala radhiyallahu qala al-qadi Syekhul Islam Zakaria al-Ansari rahimahullahu ta'ala, at-tasawuf ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nufus wa tasfiyatul akhlaq wa ta'mirul zahir wal batin linailis sa'adatil abadiyah. Ini ta'rif beliau kutip dari Syekhul Islam Zakaria al-Ansari. Tasawuf adalah sebuah ilmu. Dengan ilmu itu keadaan pembersihan nafsu dapat diketahui, dapat dikenali. Dan penyucian akhlak serta menyuburkan amal zahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan abadi. Jadi tasawuf adalah ilmu at-tazkiyatun nufus. Ya, di sini. Lalu kemudian wa yaqulu Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah, at-tasawuf ilmun usida li islahil qulub. Tasawuf adalah ilmu yang tujuannya untuk memsolehkan hati, mematutkan hati. Karena zahir udah beramal, tapi bukan dari hati, maka disolehkan hati itu. Wa ifraduha lillah, dan menghanyakan hati kepada Allah saja, amma siwah. Jadi tasawuf itu jelas sekali adalah untuk meluruskan, membetulkan, menghadapkan hati kepada Allah dan memalingkan dari selain Allah. Wal fiqhu fiqh li islahil amal. Kalau fikih untuk memperbaiki amal. Ruku, sujud, wudu, macam mana. Wa hifzun nizam, dan melihara aturan nizam. Wa zuhurul hikmati bil ahkam, melahirkan hikmah hukum. Haram kenapa, halal kenapa, dan lain sebagainya. Wal usul ilmu tauhid li tahqiqil muqaddimati bil barahin. Ini untuk merealisasikan pendahuluan agama dengan dalil-dalil. Wa tahliyatil imani bil iqan, dan menghiasi iman dengan keyakinan. Qattib li hifdzil abdan wa kanahwi li islahil lisan ila ghairi dzalik. Serupa dalam ilmu lain, ilmu dokter menjaga badan, nahu menjaga lidah. Qala sayyidu at-ta'ifatain al-imamul Junaidi rahimahullah, at-tasawuf isti'malu kulli khuluqin sani wa tarku kulli khuluqin daniyin. Kata Sidi al-imamul Junaidi, tasawuf adalah memakai semua akhlak luhur, membuang semua akhlak hinarin rendah. Wa qala ba'duhum at-tasawuf kulluhu akhlaq, faman zada 'alaika bil akhlaq zada 'alaika bit tasawuf. Tasawuf semuanya akhlak. Orang yang melebihimu akhlaknya, maka ia melebihimu tasawufnya. Ya, jadi bukan banyak wiridnya, bukan banyak gurunya, bukan, ya, tetapi akhlaknya. Jika akhlaknya tinggi, itulah tasawufnya tinggi. Ta'rif ini yang beliau sangat sukai. Wa qala Sidna Abul Hasan Syazili rahimahullah, at-tasawuf tadribun nafsi 'ala al-ubudiyah. Tasawuf adalah melatih diri untuk ubudiyah, ya, menghamba. Wa rudduha li ahkamir rububiyah, dan dikembalikan kepada hukum-hukum rububiyah. Jadi ibadah dilatih itu diri agar menjadi hamba. Selanjutnya dia menerima hukum rububiyah Tuhan. Wa qala Ibn Ajib rahimahullah, at-tasawuf huwa ilmun yu'rafu bihi kaifiyatus suluki ila hadrati malikul muluk wa tasfiyatul bawatin minar razail wa tahliyatuha bi anwa'il fadail
Wa awwaluhu ilmun wa wasatuhu amalun wa akhiruhu mauhibah. Imam Ibn Ajibah berkata tasawuf adalah sebuah ilmu, pengetahuan. Dengan ilmu itu maka dapat diketahui cara untuk berjalan menuju Allah, Hadrah Malikul Muluk. Dan untuk mengetahui juga bagaimana mensucikan batin daripada sifat-sifat buruk dan menghiasinya dengan berbagai macam sifat-sifat mulia. Tasawuf pertamanya ilmu, keduanya amal, dan ketiganya adalah mauhibah. Orang mula-mula tasawuf adalah bagaimana mengetahui ilmunya. Setelah itu ya diamalkan. Arti diamalkan bahwa amalnya dijadikan tarbiyah sufiyah. Setelah itu baru akhirnya tasawufnya itu mauhibah. Anugerah Allah adalah bimbingan hidayah Allah di hatinya. Ya. Wa qala sahibu kasfiz dzunun. Ya. Yaitu sebuah kasfuz dzunun itu sebuah buku kamus ya, kamus tentang tokoh-tokoh dan ta'rif-ta'rif ilmu. Ya. Kalau tidak salah dia orang ulama India namanya Haji Khalifah. Huwa ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu taraqqi ahlil kamali minan naw'il insani fi madariji sa'adatihim. Tasawuf adalah ilmu. Dengan ilmu tasawuf ini, dengan ilmu ini dapat dikenal cara bagaimana ahlil kamal itu meningkat. Taraqqi. Ya, mencapai ketinggian kesempurnaan itu ahlil kamal. Ya, di mana mereka adalah dari jenis manusia. Ya. Min ahlil kamal minan nawil insani, bukan minal malaika. Bagaimana manusia bisa menjadi sempurna. Ya, hingga melepasi madarij sa'adatihim. Tingkatan-tingkatan kebahagiaan mereka. Ila an qala, ya, sampai perkataan beliau ilmu tasawufi ilmun laisa ya'rifuhu illa akhu fitnatin bil haqqi ma'rufu wa laysa ya'rifuhu man laysa yashhadu wa kaifa yashhadu daw as-samsi makfufu. Ilmu tasawuf adalah sebuah ilmu yang hanya diketahui oleh saudara yang akhu fitan, artinya orang yang cerdas, zuru fitanin. Orang yang punya kecerdasan, pemahaman kepada hak. Ya. Dan tidaklah orang dapat menyaksikan, tidaklah orang yang walaysa ya'rifuhu man laysa lahu man laysa yashhadu. Tidaklah orang yang menyaksikan dapat mengenal tasawuf. Bagaimana orang buta menyaksikan sinar matahari. Ya, bagaimana nak tahu tasawuf itu adalah sebuah ilmu yang luhur kalau hatinya buta. Gitu. Karena dengan tasawuf maka kita mengetahui bagaimana manusia itu meningkat menjadi sempurna, mencapai kebahagiaan. Wa qala Syekh Zarruq fi qawaid tasawuf wa qad huddat tasawuf wa rusima wa fussira biwujuhin tablughu nahwal alfain marji'u kulliha lisidqit tasawuf tawajjuhi ila Allah taala wa inma hiya wujuhun fihi. Terakhir beliau mengutip Syekh Ahmad Zarruq, kitab dari Qawaid Tasawuf, telah diberikan had tasawuf ini, telah diberikan gambaran, telah ditafsirkan dengan berbagai tafsir, dengan berbagai gambaran, dengan berbagai definisi, mencapai hampir 2000 definisi. Tetapi semuanya 2000 itu semuanya kembali terpulang makna itu kepada siddiq tawajjuh. Ya. Hingga 2000 definisi itu maknanya adalah menjelaskan siddiq tawajjuh kepada Allah. Wa innama hiya wujuhun fihi, dan artinya bahwasanya yang 2000 itu juga mempunyai beberapa sisi pandangan. Ada menjelaskan tasawuf dari segi amal, tasawuf dari segi akhlak, tasawuf dari segi zauq, ya. Jadi banyak dia punya definisi itu, tapi semuanya menunjukkan sidqut tawajjuh.
Fa'imadu tasawuf tasfiyatul qalbi min awdaril maddah. Tiangnya tasawuf, tiang penyanggahnya tuh, pilarnya itu bagaimana membersihkan, tasfiyah safa, menjernihkan hati dari bekas kotoran material. Wa qiwamuhu silatul insani bil khaliqil azim. Nah, qiwamnya ya yaitu hubungan manusia kepada Tuhannya, kepada Khaliq al-Azim. Fasufi man safa qalbuhu lillah. Jadi orang sufi adalah orang yang hatinya jernih untuk Allah. Wasafat lillahi muamalatuhu. Amalnya pun jernih karena Allah. Fasafat lahu minallahi karamatuh. Akhirnya Allah pun murni memberikan karomat kemuliaan untuknya. Itu dari segi ta'rif. Kasuratil aqwalu istiqaqut tasawuf. Ya. Apa kata tasawuf itu dari pecahan dari apa? Ya, kata tasawuf itu dari mana asal usulnya? Kasuratil aqwalu fi istiqaqit tasawuf. Banyak pandangan, pendapat tentang pecahan kata tasawuf. Faminhum man qala minas sufah. Ada yang mengatakan kata tasawuf itu berasal dari kata sufah. Sufah li'anna sufi ma'allahi ta'ala kasufatil matruhah. Sufa itu bulu kuduk. Tahu bulu kuduk ya? Bulu Roma. Bulu Roma ya. Ya. Atau bulu kambing. Ya. Katakanlah sufa ini bulu kambing lah, kambing. Bulunya cabut. Lalu ditiup, sudah. Ikut kemana angin, bukan macam batu, langsung lurus, tapi tak. Ya. Diambil dari kata sufa itu. Dia seperti sufa, seperti bulu yang ditiup, patruhah, gitu. Ya, dilempar begitulah. Kenapa? Karena listislamihi lillah, karena pasrah, seperti itu kepasrahannya. Wa minhum man qala innahu minas sifah. Daripada sifat. Idh jamalat khuttisafu bil mahasin. Karena diindahkan dia itu dengan bersifat. Dengan sifat yang baik. Ya. Katanya at-tasawuf dari sifat. Kan ada dua kata sifat. Ada na'at, ada sifat. Kalau sifat itu adalah yang baik-baik. Kalau na'at adalah baik dan buruk itu na'at. Tapi kalau sifat hanyalah sifat yang baik-baik. Maka tasawuf dari sifat, artinya sifat yang baik-baik. Watarku al-awsafil mazmuma, dan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Kenapa dinamakan sufi? Karena dia adalah orang yang diindahkan, diperindah oleh sifat-sifat cantik, oleh sifat-sifat baik. Dan membuang sifat-sifat tercela. Wa minhum man qala minas safa, daripada kejernihan. Ya. Jernih. Hatta qala Abul Fathil al-Bisti rahimahullahu ta'ala, tanaza'an nasu fis sufi wa ikhtalafu wa dhannahu al-ba'du mustaqan minas sufi wa lastu amnahu hadzal isma ghaira fata safa fasufiyun hatta summiya sufiyu. Berbeda pendapat orang tentang sufi. Ya, tanaza ini begaduh orang tentang kalimat sufi dan berbeda pendapat. Sebagian menyangka kata sufi itu mustaq dari kata suf, wall, ya, dari wall. Walastu amna, aku tidak setuju dengan nama itu. Karena apa? Karena ada orang disebut fata sofa, anak muda yang bersih. Fasufi, maka anak muda itu dinamakan sufi. Kemudian sehingga dikenal sebagai as-sufi. Jadi Sidi Al-Abul Fatah ini tidak setuju dengan kata kata tasawuf berasal dari kata suf, dari kata sifa, dari kata, ya, tidak. Beliau mengatakan
Sufi adalah sufi. Ya. Kenapa? Karena ketika ada anak muda yang hatinya bersih, maka dinamakan sufi. Jadi tak ada asalnya lah. Dia memang sufi. Gitu. Dia condong kepada jamid, bukan istiqaq. Ya, ini artinya beliau juga menulislah perbedaan-perbedaan yang paling penting. Wa minhum man qala minas sufah. Ya, ada yang berkata asalnya dari sufah, beranda masjid Madinah itu. Ya, li'anna sahibahu tabi'un li ahliha fima asbatallahu lahum minal wasaf. Haitsu qala bukan. Sufah ini iya betul. Ya beranda, benar beranda. Karena sahib beranda ini tabiun li aliha, mengikuti ahli sufah gitu. Yang telah Allah gambarkan sifatnya di Al-Qur'an, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarlah dirimu kepada orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka. Ya. Siapa supa itu? Ahlu supa itu hum ar-ra'ilul awal min rijalit tasawuf. Generasi pertama dari tokoh-tokoh sufi. Faqad kanat hayatuhum at-ta'abudiyah al-khalisa al-musulul a'la alladzina istahdafahu rijalut tasawufil usuril Islam al-mutatabi'ah. Ya. Di mana hidup mereka untuk ibadah murni yang menjadi contoh ya utama tuh. Yang itulah yang menjadi tujuan tokoh-tokoh sufi di sepanjang abad Islam berikutnya. Artinya ahli sufa yang ada di beranda masjid. Jadi ada yang mengatakan dari sufah. Ya. Sufah ini bulu yang diterbangkan. Ya, ada sufatul qafa. Jadi kata sufah itu bulu lah. Kalau ada qafa itu ada bulu yang di sini. Ini as-sufatul matruhah. Jadi bulu yang diterbangkan. Macam bulu ayam yang diterbangkan, bulu apa-apa aja. Ya, bulu-bulu. Kalau sufatul qafa adalah di sini. Ada yang memberikan satu istiqaq kepada sufatul qafa. Bulu kuduk, bulu tengkuk. Kan kalau kita merasa ada sesuatu hantu misalnya. Kulit belum menyentuh, mata belum memandang, telinga belum mendengar, tapi ini sudah merasa. Jadi dikatakan kesensitifan orang sufi itu tajam. Ya. Dia salah terasa, dia dosa terasa, dia nafsunya muncul terasa karena sangat bersihnya hati mereka sehingga mereka terasa bahwa itu dari nafsu. Jadi orang sering bertanya, bagaimana membedakan nafsu atau bukan? Bersihkan dulu hatinya. Karena itu bukan benda yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, tapi zauk, tapi rasa. Ya, contoh misalnya, kalau rumah orang itu bersih sangat, ada kotor sedikit aja, terasa. Tapi kalau memang rumah ada kotor, tak terasa, kotor sedikit, banyak saja tak terasa. Nah, seperti itu. Jadi jika bersih hatinya, baru terasa mana nafsu, mana bukan. Mereka kan yang membedakan. Nak melakukan sesuatu, nak pergi menuju sesuatu, karena Allah atau tidak. Kalau tidak, dia urungkan, dia batalkan. Kalau dia tentram dengan Allah, dia lanjutkan. Kita mana tahu? Ya. Justru makin karena Allah makin pergi, makin tidak karena Allah makin pergi. Karena itu seronok. Ya. Itu karena mati hati. Ya. Waqila minas safwah kama qala al-Imamul Qushairi. Ya. Wakila minas safwa, apa? Pilihan. Ya. Dari kata safwa, pilihan. Jadi orang-orang sufi orang pilihan. Itu dikatakan oleh Imam Qushairi. Wakila minas saf. Ya. Faka'annahum pisafil awal bikulubihim min haisu hudurihim Allah. Wa tasabukihim pisairi ta'at. Wakila tasawuf itu dari saf apa? Barisan depan. Seolah-olah orang sufi berada di barisan depan, hatinya dari segi hadirnya kepada Allah. Dan lajunya dalam semua taat itu. Beliau tasabukihim. Tasabuk itu artinya laju sangat melepasi, melewati, mendahului semua orang dalam urusan taat itu.
Dia fi safil awal. Wa minhum man qala inna tasawufa nisbatun ila lubsis sufil khashin. Lianna sufiyata kanu yu'thiruna lubsahu litakashupi wal ikhshishan, katanya. Di antaranya ada yang mengatakan tasawuf itu nisbat kepada memakai pakaian wol yang kasar. Karena para sufi dulu memilih mengutamakan pakaiannya yang takasyuf wal ikhshishan, kasar. Wa mahma yakun min amrin, apapun perkara itu, fa inna tasawufa ashharu min an yahtaja fi ta'rifihi ila qiyasi lafzin wa ihtiyaj istiqaqin. Ini setelah beliau sebutkan beberapa istiqaq, kata beliau, apapun itu, tasawuf lebih masyhur dari perlunya ditakrifkan kepada kias kata-katanya dan istiqoknya. Ya, pokoknya udah sufi begitu saja. Meskipun tetap sebagai pengetahuan kita yang masyhur, yang aksariyah, yaitu dari suf, pakaian wol. Itu yang masyhur. Hatta Al-Imam Ibn Taimiyah bersetuju dengan lubsus suf. Ya. Kenapa kita sebut? Jika orang sufi ramainya memang mendefinisikan daripada suf, pakaian yang kasar itu, ya, ditambah Al-Imam Ibn Taimiyah, maka makin jumhur. Ya, pandangan itu. Wa inkaru ba'din nas ala hadzal lafzi bi annahu lam yusma' fi ahdi sahabati wat tabi'ina mardud. Sebagian orang mengingkari lafal ini karena tidak didengar di masa sahabat dan tabi'in, maka pengingkaran mereka mardud, tertolak. Idz katsirun minal istilahati uhditsat ba'da zamani sahabah. Karena kalau masalah di zaman sahabat tidak didengar, banyak istilah-istilah dibuat setelah zaman sahabat. Wastumilat, dan digunakan. Walam tungkar, dan tidak diingkari. Kan nahwi, mana ada zaman sahabat nahwu. Wal fiqih, mana ada kata fikih. Wal mantiq, mana ada kata mantik. Tiba-tiba wat tasawuf bid'ah, karena tidak ada di zaman sahabat. Ini mardud. Wa ala kullin fa innana la nahtamu bit ta'abiri wal alfaz biqadri ihtimamina bil haqa'iqi wal usus. Ya. Dan ringkasnya bahwa kita tak memperhatikan istilah-istilah ta'abir yani istilah-istilah, ibarat-ibarat, wal alfaz, kata-kata. Ya, dibanding perhatian kita kepada hakikat dan asas. Wa nahnu idz nad'u ila tasawuf innama naqsidu bihi tazkiyatan nufusi wa safa'al qulubi wa islakal akhlaqi wal wusula ila martabatil ihsan. Kami ketika menyeru kepada tasawuf hanyalah bertujuan untuk membersihkan nafsu, menjernihkan hati, memperbaiki akhlak, dan sampai kepada martabat ihsan. Nahnu nusammi dzalika tasawufan. Kami menamakan itu tasawuf. Wa in syi'ta fasammihil janibar ruhi fil Islam. Kalau kamu namakanlah sisi rohani Islam. Atau al-janibil ihsani, sisi ihsan Islam. Awil janibil akhlaki, sisi akhlak Islam. Aw sammihi ma syi'ta mimma yattafiq ma'a haqiqatihi wa jauhari. Atau namakan sekehendakmu dari yang sesuai dengan hakikat Islam dan inti Islam. Illa anna ulama al-ummati qad tawarathu ismat tasawufi wa haqiqatahu an aslafihim minal mursyidina mundu sadril Islam hatta yaumina hadza. Namun ulama umat ini telah mewariskan nama tasawuf dan hakikatnya dari salafnya, dari mereka para mursyidin sejak munculnya Islam sampai hari ini. Fasara urfan fihim, sehingga tasawuf, nama tasawuf itu menjadi ma'ruf di tengah-tengah mereka. Ya, itu istilahnya.
Kemudian nas'atu ilmi tasawuf. Sejarah tumbuhnya, munculnya, nas'ah. Ilmu tasawuf. Yaqulu Dr. Ahmad Al-Wash. Qad yatasa'alul kathiruna anis sababi fi adam intishari da'wati ila tasawuf fi sadri Islam. Kita tidak akan lewati ya, karena kita ini memang mengaji harfan-harfannya. Kalimah-kalimah. Wa adamu zuhuri hadhihi da'wati illa ba'da ahdi sahabati wa tabi'in. Wal jawabu an hadha innahu lam takun min hajatin ilaiha fil asril awal lianna ahla hadzal asri kanu ahla taqwa wa wara'in wa arbaba mujahadatin wa iqbalin 'ala al ibadati bi tabi'atihim wa bi hukmi qurbi ittisalihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakanu yatasabaquna wa yatabaruna fil iqtida'i bihi fi dzalika kullihi falam yakun thammata ma yad'u ila talqinihim ilman yurshiduhum ila amrin hum qaimuna bihi fi'lan wa innama masaluhum fi dhalik kamathalil arabiyil quh ya'riful lughatal arabiyya bitawarusi kabiran an kabirin hatta innahu liyuqrida asy-syi'ral baligh bis-saliqati wal fitrah duna an ya'rifa syai'an min qawaidil lughati wal i'rabi wan nuzumi wal qarid. فمثل هذا لا يلزمه أن يتعلم النحو ودروس البلاغة ولكن علم النحو وقواعد اللغة والشعر تصبح لازمة وضرورية عند تفسير اللحن وضبط التعبير أو لمن يريد من الأجانب أن يتفهم يتفهمها ويتعرف عليها أو عندما يصبح هذا العلم ضرورة من ضرورات الاجتماع كبقية العلوم التي نشأت وتألفت على توالي الأصول في أوقاتها المناسبة. Ada pertanyaan ramai orang tentang sebab tidak tersebarnya dakwah kepada tasawuf di masa mula-mula Islam. Tak ada tasawuf di mula-mula Islam. Dan tidak zuhurnya dakwah, seruan tasawuf ini kecuali setelah zaman sahabat dan tabi'in. Artinya bertanya, kenapa di zaman Nabi dulu tidak ada tasawuf? Tidak ada orang suruh masuk tarikat, tidak ada suruh masuk tasawuf, tidak ada. Baru ada setelah zaman tabi'in. Ya. Zaman sahabat tak ada. Maka jawabnya, ya, bahwasanya di zaman pertama itu tidak perlu kepada dakwah tasawuf. Karena ahli zaman itu dulu ahli takwa dan wara'. Dan orang-orang yang mujahadah. Dan betul-betul orang yang hatinya menghadap kepada ibadah dengan tabiatnya. Bukan dengan pikirannya, bukan dengan seruan orang. Ya. Dia sudah memang secara tabiat. Dan berdekat hubungannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berlomba-lomba mengiktidak, berkudua kepada Rasulullah semuanya. Maka di sana tidak perlu ditalkinkan ilmu yang membimbing mereka kepada satu perkara yang mereka yang betul-betul laksanakan. Ya. Karena mereka orang baru berjumpa kepada pembawa Islam dan Nabi menerangkan wahyu, mengatakan wahyu kepada mereka, ya udahlah itu. Yang mereka terima dan terus mereka mengikuti Nabi. Betul-betul sahabat mengikuti Nabi. Tengok ruku Nabi, tengok salat Nabi, semua tengok Nabi. Hatta urusan kehidupannya, ya, dia bawa kepada Nabi dan terus, ya. Maka tidak perlu ada tarekat di situ. Tidak perlu ada madrasah, tidak perlu ada, karena hanya Nabi. Ya, mereka orang-orang yang dekat kepada Nabi. Jadi selalu orang sekarang ungkapannya, kalau memang tasawuf itu ada, di sahabat ada. Ya. Karena apakah orang sufi yang lebih paham dari Islam itu, ya, saya sering menerima kritikan itu tak menarik sama sekali untuk menjawab. Ya kan ketika kita bicara tasawuf, kemudian dia memandang
ketika orang bicara tasawuf memandang bahwa kita menyalahi sahabat. Ya. Hebat mana kita dengan sahabat? Alim mana dengan sahabat? Ya, takwa mana dibanding sahabat? Sahabat tak ajak tasawuf pun. Ya. Jadi ketika ada orang bertanya begitu, tak dapat tuh dijawab dengan jawaban, buang-buang masa. Ya. Artinya suruh ngajilah 10 tahun. Ya. Baca sejarah, baca kitab tasawuf. Ini orang yang begitu itu tak pernah baca kitab tasawuf. Ya. Ya katakanlah baca kitab Imam Al-Ghazali misalnya. Ya. Kalau memang setelah dia baca tetap salah, ya sudahlah. Ya. Anut kebenaran yang mereka paham itu. Tapi karena tak membaca, bahkan mereka mengharamkan kitab tasawuf. Bahkan bukan mengharamkan, mengatakan ada sihirnya. Ya. Itu sudah semakin kacau. Jadi nak jawab apa? Ya, kepada mereka. Ya. Kita jawab satu kata, satu potong kata, atau hanya satu paragraf muka surat. Ya. Buang-buang masa. Biar mereka mati dengan keyakinan itu, semoga tidak dosa dan masuk surga. Dia umat Rasulullah, selesai. Ya. Itulah yang artinya yang ada dalam pikiran al-fakir. Tak ada seujung kuku pun nak jawab itu tak gitu. Kenapa? Karena keraguan yang bersarang di hati dia pernah bersarang di hati saya. Gitu. Jadi ya jawabannya ngaji lah udah. Baca kitab, ngaji, bertemu masyayikh gitu. Sehingga Allah yakini. Tapi mereka melarang, nanti ya kalau melarang nanti ikut karena tasawuf penuh kata-kata indah, kata-kata itu penuh sihir jadi gitu. Ya, jadi mereka yang baby yang lemah ya, yang mengatakan tasawuf tidak ada tapi ketakutan membaca, berarti mereka baby lah. Ya, mereka lemah, takut. Kalau memang kuat keyakinannya, baca. Ya. Kita baca buku-buku orang yang mengarang tasawuf. Saya pernah bersahabat dengan seorang teman yang juga tidak suka tasawuf, tapi saya menjaga persahabatan. Ya. Waktu di Mesir tuh, mereka membuat majalah tuh, ya, mingguan mahasiswa, isinya mengkritik tasawuf. Saya pada waktu itu punya fotostick, ya, saya jual fotostick lah. Itu. Mereka buat majalah, itu fotosticknya di saya. Dan saya setiap fotostick, saya tahu itu buku tasawuf. Bahkan dia letak di kedai saya itu untuk jual majalah kritik tasawuf itu. Ya, saya jual. Ya. Bahkan ustadznya ketika dia letak majalah itu, dia cakap, Ustadz, sekali-kalilah antum menulis di majalah ini, kalau memang ada yang tak berkenan, bantahlah. Gitu. Kata saya, insya Allah. Ya. Ya, kita ketika itu artinya sudah bertasawuf lah katakannya. Jadi sudah tak nak. Ya, tak apalah, saya baca tuh tulisan mereka. Bahkan ada satu pergerakan besar tuh. Ya. Mereka rapat dengan saya, setelah itu beliau banyak dialog gitu. Lalu menghadiahkan buku. Buku itu tunjuknya At-Tasawwuful Islami. Setebal ini. Dibungkus rapi, diberikan hadiah. Hadiah untuk Ustaz Rohimuddin. Dari Akhukum. Ini. Ya, dia mungkin dah banyak baca buku tasawuf. Dah berubah pun dalam hati saya. Begitu saya buka, itu tulisan ulama yang memang mengharamkan tasawuf. Saya baca sampai habis. Ya,
tak merubah apa yang kita baca tentang tasawuf itu. Apa saya kena sihir mungkin sudah jadi tak dapat dirubah. Ya, artinya saya melakukan pembacaan terhadap orang yang melarang tasawuf. Ya, saya baca bukunya satu persatu. Termasuk yang melarang, yang menulis, mengkritik Al-Imam Ibn Arabi. Saya baca bukunya. Dan termasuk yang membela Imam Ibn Arabi. Seperti Imam Suyuti, Imam Sya'rani. Ya, dan banyak para ulama Syaziliyun yang membela. Saya baca. Itu. Jadi ketika mendengar mengkritik dari orang yang saya anggap sama dengan saya, ya, itu bukan urusan saya lah. Ya, meskipun dia mengkritik menyebut nama saya, ya mudah-mudahan makin terkenal saya tuh. Ya. Itu. Nah, ini satu pengalaman ya bahwa kita diajarkan untuk menghindari ikhtilaf. Kata Sidi Abdul Qadir, tak ada masa berjuang dengan menyerang dan itu buang-buang masa. Hanya bikin hati sibuk kepada selain Allah, merasa sampai padahal tidak sampai, merasa diterima padahal ditolak, merasa membela Islam padahal merusak di dalam Islam. Ya. Itu tarbiyah yang kita terima. Jadi para sahabat dulu tidak perlu ada pentalkinan mereka akan sebuah ilmu fikih, ilmu nahwu, tidak ada. Ya, apa yang mereka kerjakan, perumpamaan mereka itu seperti orang Arab yang murni, yang mengetahui bahasa Arab melalui waris dari turun-temurun. Ya. Sehingga mereka itu membuat syair yang tinggi itu nilainya dengan saliqah. Ya, dan fitrah. Salikah itu dengan apa? Salikah itu pembawaan dari lahir, saliqah. Angleh. Apa angleh itu? Ya, di Indonesia ada angleh, rupanya saya cari angleh itu dari bahasa penjajah Belanda. Ya, saliqah itu angleh. Sudah salik gitu. Ya. Tanpa mengenal kaidah bahasa Arab, kaidah i'rab, kaidah nuzum, kaidah qarid, ya. Syair itu ya, tidak belajar, bahkan bahasa mereka, bahkan gubahan syair mereka menjadi kaidah ilmu bahasa. Jadi apa yang dilakukan sahabat itu menjadi kaidah fikih, kaidah nahwu, dan kaidah akidah. Jadi jangan ditanyakan tasawuf ini tidak ada zaman sahabat. Ini kaidah amal sahabat, ini tasawuf. Ini buku fikih disusun menjadi berbeda pendapat, itu karena melihat sahabat berbeda pendapat. Jadi ketika ada yang mengatakan tasawuf tidak ada zaman di sahabat, saya memandangnya nggak ada lagi orang bodoh yang lebih dari itu. Jadi tidak perlu ya. Kalau ada bodoh sedikit aja mungkin boleh kita hilangkan. Tapi tak ada lagi bodoh yang lebih dari itu, sudah buang-buang masa. Coba penyusunan nahwu sorof balaghah, ya, sumber pembuatan kaidah, dalil-dalil kaidah, dalil-dalil grammar bahasa, sorof nahwu balaghah itu Al-Quran dan kalamul Arab. Al-Quran dan kalamul Arab. Ucapan orang Arab. Orang Arab belajar nahwu sorof balaghahnya di mana? Dia saliqah, fitrah, tabi'ah. Nabi menanamkan Islam kepada sahabat bil fitrah wat tabi'ah was saliqah.
Bukan dengan mengajarkan sorof dulu, nahu, balaghah, tafsir, ilmu hadis, ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu. Semua itu lahir setelah sahabat. Kenapa mereka mengincar, tahu mengincar ya? Hanya menembak tasawuf saja itu. Ini tidak ada zaman sahabat. Itu tidak ada kedengkian yang lebih sakit yang bersarang di hati mereka kecuali itu. Ya. Semua orang boleh duduk, satu orang saja, kan dengki namanya itu. Kamu mau duduk, kenapa? Kan mereka semua duduk sini, tak, kamu tak. Kan ada permusuhan. Ya. Dan artinya itulah imperialisme yang ditanamkan oleh Barat. Bagaimana merusak Islam, memerangi fisik, memerangi perang tempur ya di daratan itu, membunuh itu tidak menghilangkan Islam, tetapi hilangkanlah kuduahnya, iktidaknya, rohaninya, hakikatnya. Ya. Selalu persoalan itu diulang-ulang. Pertanyaannya begini, apakah ada yang lebih hebat dari sahabat? Dulu tidak ada, alamak. Ya. Itu. Nah, diumpamakannya seperti itu, maka tidak perlu lagi ada di saat itu tidak ada lagi istilah-istilah. Ya. Tetapi ilmu nahu, kaidah, bahasa Arab, syair itu menjadi wajib, menjadi penting ketika tersebarnya lahan. Zaman sahabat ngikuti Nabi, tak ada yang salah. Tabi'in ngikuti sahabat, tak ada yang salah. Nah, ketika Islam menyebar ke wilayah yang mereka bukan ngikut sahabat, mulai ada kesalahan. Disitulah tumbuh ilmu. Nah, kalau tasawuf lahir belakangan, setelah ilmu-ilmu lain, ya. Kenapa? Karena di saat sudah teruk batin hakikat jiwa umat Islam rapuh, jatuh. Sementara keilmuan Islam, kekuasaan negara Islam, kepemerintahan Islam menyebar, ruhnya rapuh. Maka merupakan sunatullah dan merupakan sesuatu yang logik. Makul diterima oleh akal, muncullah ilmu tasawuf ini. Ya. Bila itu orang perlu ilmu nahu, dulu di zaman abad pertama, abad kedua, tak ada lagi ilmu sorof, tak ada lagi ilmu balaghah. Semua ilmu adalah ilmu nahu. Ya. Bahkan dikatakan ilmu lughah Arabiyah. Udah begitu aja. Kitab Sibawai 5 jilid, Kitab Sibawai fi lughah Arabiyah, sudah. Baru kemudian ya orang tak dapat membezakan satu kata dibuat ilmu sorof. Orang salah memahami susunannya, dibuat ilmu nahu. Kemudian orang salah memahami maknanya, dibuat ilmu balaghah. Itu ketika nyebar ke ajam banyak salah. Begitu juga ketika agama didengar tetapi tidak ada sambungan batin kudwah kepada sahabat, sahabat kepada Nabi. Terputus ini kudwah, dia hanya menerima ilmu, baru tasawuf perlu menghubungkan rohani itu ya kepada sahabat. Sahabat mengambil dari Nabi apa yang ada dalam pikirannya diucapkan oleh kata-katanya, dan yang ada dalam hatinya ya, diikuti dengan ikatan cintanya. Dan tabiin kepada sahabat begitu. Dan turun-temurun sampai terjadinya pemisahan atau munculnya
ilmu yang terpisah-pisah berbeda-beda. Baru orang belajar ini, belajar ini, belajar ini. Ya. Maka tidak sempurna. Ada orang belajar nahwu, sharaf, tidak balaghah. Ada orang belajar akidah, fikih, tidak tasawuf. Ya. Maka itu ya fenomenanya. Ya. Saya mengumpamakan fikih dengan akidah seperti sharaf dengan nahwu. Tasawuf seperti balaghah. Ramai orang hanya sampai nahwu, sampai fikih. Tidak sampai balaghah, tidak sampai tasawuf. Karena balaghah adalah ma'ani, tasawuf juga ma'ani. Artinya Allah sudah membuat satu perumpamaan yang serupa tuh, ilmu lisan dan ilmu qalb. Makanya ketika ada nahwul kalam, maka ada nahwul qalb. Ya. Fasahabatu wat tabi'una wa in lam yatasammu bismil mutasawwifin kanu sufiyin fi'lan wa in lam yakunu kadzalika isman. Wa ma yuradu bi tasawuf akthar min an ya'ishal mar'u li rabbih la li nafsihi wa yatahalla bizuhdi wa mulazabatil ubudiyyah wal iqbal 'ala Allah birruhi wal qalbi fi jami'il awqat wa sairil kamalati allati wasala biha sahabatu wa tabi'una min haitsu ar-raqi war ruhi ila asma darajati fahum lam yaktafu bil iqrari fi aqaidil iman wal qiyami bi firudil islam bal qaranu al iqrar bit tazawwuki wal wujdan wazadu alal furudi al ityana bi kulli mastahabbahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nawafil al ibadat wabta'idu anil makruhati fadlan anil muharramat hatta stanarat basairuhum wa tafajjarat yanabiul hikmati min qulubihim wa fadatil asrarur rabbaniyatu ala jawanihim kadzalika kana sya'nut tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa hadhihi al usuru thalathatu kanat azha usulil islami wa khairiha ala al itlaq. Waqad jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qauluhu khairul quruni qarni hadza falladhi yalihi walladhi yalihi. Sahabat dan tabi'in meskipun mereka tidak diberi nama dengan nama mutasawwifin tetapi mereka sufi betul. Meskipun nama itu tidak ada lagi. Karena apa maksud tasawuf? Hanyalah orang yang hidup untuk Tuhannya, bukan untuk dirinya. Menghiasi zuhud, senantiasa ibadah, menghadap hati dan ruhnya kepada Allah setiap waktu. Dan seluruh kesempurnaan yang telah dicapai oleh para sahabat dan tabi'un dari segi peningkatan rohani sehingga derajat yang tinggi. Mereka itu, sahabat itu sampai ke derajat yang tinggi itu rupanya tidak cukup ikrar di dalam akidah iman lisan. Tidak cukup melaksanakan kewajiban Islam. Tetapi mereka menyertai ikrar itu. Menyertai pelaksanaan kewajiban Islam itu bitadzawuki wal wujdan. Dengan rasa batin. Ini orang apabila rasa, dia jawabnya rasa seperti dia dihina orang sedih. Dia memahami bahwa rasa batin itu. Ini kan istilah. Maka kata mereka, macam mana orang sufi itu katanya memberikan tarif berdasarkan rasa. Rasa apa? Itulah. Orang tak punya perasaan cakap rasa. Sama juga orang tak cinta, dia cakap bagaimana rindu ya rasanya. Ya. Lalu menghina orang yang rindu. Kan ya ahmak. Iyalah. Ya. Tazawwuq wal jidan itu sudah jadi istilah dan dalam bahasa Arab ma'ruf. Digunakan untuk orang yang punya hub, punya cinta. Dan definisi cinta. Jika ada cinta berarti di dalam kotak cinta itu ada pengetahuan. Ada pengertian. Ada kesabaran. Ada ridho. Ada nerima, qanaah. Ada berterima kasih. Ada itu kotak cinta. Lalu apa rasanya menyabari, meridhoi, mentawakali, meyakini, memaafkan, ya, memandang baik. Apa rasanya ini? Nah, rasanya bagi orang yang memiliki. Bagaimana ibadah khusyuk, bagaimana ibadah ikhlas, bagaimana tawakal, bagaimana ridho. Ya. Tidak cukup ucapan lisan atau amal zahir.
tetapi ada tazawuk wal wijdan. Ya. Saya sering mendapat persoalan kritikan. Rasa itu banyak. Macam mana rasa? Ada rasa. Ya. Sama sekali tak nak jawab. Ngajilah dulu. Ya. Tak tahu nak jawab apa. Ya. Sama juga orang tak punya cinta. Ya. Katakanlah orang tak punya istri lah. Ya. Macam mana ya tidur dengan istri, apa rasanya? Bagaimana kalau dimarah istri, apa rasanya? Susah lah nak terang. Ya. Suami misalnya lari ya, ke bilik lain karena dimarah istri misalnya. Ditanya apa rasanya? Mana tahu. Beristrilah dulu. Kan gitu. Jadi orang tak nikah, tak ada istri, ya, membantah rasa ada istri. Lalu kita nak jawab macam mana? Ya, kita bagi kursus, kita buat perdebatan. Ya, tak kawinlah dulu manzaka araf. Orang yang ngerasai baru tahu. Ya. Lagi bujang macam mana ya kalau orang punya istri 2, istri 3, lagi ahmak. Ya. Nak paham macam mana perkataan Imam Ibnu Arabi misalnya. Itu kan sama juga orang macam mana ya rasa orang ada istri 2, 3. Lagi ahmak. Ya. Nah, kita pun yang masih istri 1, nak jawab sama juga tak tahu macam mana. Ya, cuman kalau sudah ada istri 1, ada bayangan lah tuh kan. Tapi kalau tak ada istri sama sekali, ya, saya lebih suka membuat perumpamaan itu daripada letih-letih, buang-buang energi, ya, buang-buang masa untuk menerangkan. Ya. Nah di zaman Nabi itu adalah zaman Islam yang terbaik secara mutlak. Itu yang Nabi katakan, khairul qurun qarni. Abad yang terbaik, abad di mana aku ada tuh. Selanjutnya adalah abad selepas itu dan selepas itu. Ada yang menghitung secara abad. Karena Nabi pernah mengatakan setiap abad ada pembaharu. Maka 3 abad. Jadi 300 pertama. Ada yang mengartikan kurun ini generasi. Zaman Nabi, ya, zaman sahabat, tabi'in, tabi'inat tabi'in. Ya. Taib. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Mungkin malam ini tak ada soalan karena kita panjang dalam mukaddimah. Jadi jika ada soalan, ya diterima saja, ditampung. Ya, nanti bagi ke WhatsApp saya lah, ya, soalan itu. Untuk kemudian esok dijawab soalannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على
مسلمون يشفع لنا